warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai fluktuasi rupiah terhadap dolar dan apa sih penyebabnya. Perkenalkan, nama saya Elmi. Dan saya Muhammad Fahmi Roman. Dan saya Dwi Andini. Dan saya Nurtanita Wahyu Lestari. Dan saya Muhammad Sapri. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa sih nilai rupiah terhadap dolar itu bisa berubah-ubah, kadang naik dan kadang turun? Nah, perubahan inilah yang disebut dengan fluktuasi. Hari ini kita akan bahas secara lengkap tetapi tetap ringan dan gampang dimengerti. Yuk mulai. Hasil secara umum adalah perubahan naik turun yang tidak tetap. Dalam ekonomi, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan perubahan harga atau nilai tukar. Kalau kita bicara tentang fluktuasi rupiah terhadap dolar, maksudnya adalah perubahan nilai tukar rupiah jika dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Nah, ini bisa terjadi apresiasi maupun depresiasi. Contohnya, kalau hari ini 1 dolar setara dengan 16.270 rupiah, lalu besok berubah menjadi 16.245 rupiah, berarti rupiah menguat. Tapi kalau naik menjadi 16.300 rupiah, berarti rupiah sedang melemah. Pada tanggal 1 sampai 3 Juni 2025, rupiah Indonesia mengalami fluktuasi ringan, di mana pada tanggal 1 sampai 3 Juni rupiah melemah dan pada tanggal 2 Juni 2025 rupiah sempat menguat. Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Yuk kita bahas penyebabnya baik dari faktor eksternal maupun internal. Pertama, kita lihat dulu dari luar negeri. Pada tanggal 1 dan 3 Juni, Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika mengeluarkan kebijakan yang disebut hawkish, artinya mereka akan menaikkan suku bunga. Kebijakan ini membuat para investor kembali menarik dana dari negara yang berkembang seperti Indonesia yang kemudian berinvestasi kembali di Amerika. Akibatnya adalah permintaan dolar naik sedangkan rupiah mengalami depresiasi. Selain itu, ada juga ketidakpastian geopolitik global dan isu perang dagang. Ini membuat pasar menjadi cemas dan lebih memilih dolar sebagai aset yang lebih aman. Dari dalam negeri, tekanan juga berasal dari inflasi pangan, misalnya harga beras atau harga daging, yang mengakibatkan daya beli dan stabilitas ekonomi. Lalu ada juga peningkatan kebutuhan impor. Karena Indonesia butuh barang dari luar, permintaan terhadap dolar meningkat sehingga nilai rupiah menurun. Dan di tanggal 2 Juni, rupiah justru sempat menguat. Kenapa? Karena ada intervensi dari Bank Indonesia dan sentimen pasar yang mulai positif. Bank Indonesia masuk ke pasar untuk menstabilkan nilai tukar. Plus kondisi global pada saat itu memang lebih tenang sehingga investor lokal mulai kembali percaya diri. Supaya fluktuasi ini tidak mengganggu ekonomi, pemerintah dan Bank Indonesia melakukan berbagai kebijakan. Contohnya, Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka, menjaga suku bunga acuan, dan memperkuat cadangan devisa. Pemerintah juga mendukung lewat kebijakan fiskal dan struktural, misalnya meningkatkan ekspor, mengurangi ketergantungan impor, dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Jangka pendeknya, kita bisa mendorong pariwisata, menarik investor asing, dan meningkatkan komoditas ekspor unggulan. Sementara itu, jangka panjangnya, kita harus meningkatkan daya saing, menjaga stabilitas makroekonomi, serta membangun kepercayaan terhadap institusi negara.